Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di video pembelajaran ini. Pada video pembelajaran ini, kita akan membahas bagaimana teori pembelajaran transformatif. Pertama-tama, sebelum kita akan melanjutkan apa itu teori pembelajaran transformatif, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya atas nama Victor Aprianto Hambur, mahasiswa dari Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, program studi guru sekolah dasar dari kelas 2024I dengan NPM 24103381. Dalam video ini, saya akan membahas teori pembelajaran transformatif sebagai bagian dari ujian akhir semester mata kuliah psikologi belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Bapak Fabianus Hariman Bosco, SPD, MPD. Yang pertama, kita akan membahas apa itu teori transformatif. Teori pembelajaran transformatif pertama kali dikembangkan oleh Jack Mezirow. Teori ini menyatakan bahwa pembelajaran yang bermakna terjadi saat seseorang mengalami perubahan cara berpikir sebagai hasil dari refleksi mendalam terhadap pengalaman pribadi. Transformasi terjadi saat seseorang menghadapi situasi yang mengguncang cara berpikir lamanya. Dari sana, siswa diajak untuk merenung, berdialog, dan menyesuaikan cara pandang mereka. Sehingga lahirlah pemahaman baru yang lebih luas, inklusif, dan reflektif. Pembelajaran tidak lagi hanya tentang mengingat, tetapi tentang menjadi pribadi yang sadar, kritis, dan bertanggung jawab. Yang kedua, teman-teman, strategi saya dalam menerapkan teori transformatif di dalam kelas. Strategi yang relevan. Strategi saya antara lain, yang pertama, mengajak siswa berdiskusi dan bertanya secara kritis. Yang kedua, mendorong siswa melakukan refleksi pribadi, misalnya dengan jurnal atau catatan harian belajar dari siswa. Yang ketiga, memberi ruang untuk dialog terbuka di mana semua pendapat dihargai. Saya juga akan memfasilitasi pengalaman belajar yang menggugah emosi dan pikiran, seperti studi kasus, cerita nyata, dan proyek sosial. Dengan strategi ini, saya ingin membentuk kelas yang tidak hanya cerdas, tapi juga berempati, sadar sosial, dan penuh kesadaran diri. Contoh konkret dalam pembelajaran di kelas. Misalnya yaitu saya mengangkat sebuah tema tentang keadilan sosial dalam mata pelajaran PPKN. Saya tidak hanya akan menjelaskan pengertian keadilan, tapi saya akan memberikan beberapa cara. Yang pertama, memutar video tentang ketimpangan sosial. Yang kedua, mengajak siswa berdiskusi apa yang kamu rasakan setelah menonton video tadi. Yang ketiga, memberi tugas kepada siswa membuat sebuah esai reflektif tentang apa arti keadilan bagi siswa atau bagimu. Kegiatan ini bisa diakhiri dengan sebuah proyek kecil, seperti kampanye kesetaraan di lingkungan sekolah. Melalui tahapan ini, siswa belajar bukan hanya lewat buku, tapi juga pengalaman emosi dan aksi nyata. Yang berikutnya itu bagaimana cara menghadapi karakter siswa yang beragam. Seperti yang kita ketahui bahwa karakter siswa itu tidaklah sama. Ada yang kuat secara kognitif, ada yang dominan afektif, dan ada yang lebih aktif psikomotorik.
kognitif dengan analisis, argumentasi, dan tebak. Afektif lewat refleksi, diskusi, nilai, dan cerita empatik. Psikomotorik dengan kegiatan nyata, proyek sosial, dan praktik di lapangan. Dengan pendekatan ini, saya bisa melibatkan semua siswa sesuai potensi dan gaya belajar mereka masing-masing. Baik adik-adik, itu saja pembahasan saya mengenai teori transformatif dalam pembelajaran. Jadi, sebagai penutup itu bahwa pembelajaran transformatif itu mengingatkan kita bahwa tujuan akhir pendidikan bukan hanya memberi pengetahuan, tapi membentuk manusia yang sadar, bijaksana, dan dapat bertanggung jawab. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak dosen yang terhormat. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi panutan atau inspirasi dalam dunia pendidikan kita untuk masa yang akan mendatang.